Pada non-REM tidak terjadi gerak cepat mata. Ini adalah tahap-tahap tidur non-REM. Tahap pertama, masih dapat merasakan cahaya saat terbangun seperti mimpi. Tahap 2, mulai relaksasi otot, dapat dibangunkan dengan mudah. Tahap 3, awal dari keadaan tidur nyenyak, sulit dibangunkan. Tahap 4, sudah terdapat tidur nyenyak, sulit untuk dibangunkan. Dan ini adalah tahap tidur REM. Tahap pertama, 90 menit pertama seluruh tahap tidurnya adalah non-REM. Tahap 2, setelah 90 menit akan muncul periode tidur REM. Tahap 3, kemudian kembali ke tahap tidur non-REM. Sekarang, sebenarnya apa sih tidur yang berkualitas? Mungkin hadirin ada yang tahu? Tidur yang berkualitas adalah kondisi tidur di mana tubuh mampu menghasilkan hormon melatonin secara maksimal. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tidur yang berkualitas. Yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu sangat berpengaruh pada kualitas tidur kita. Karena jika kita terlalu banyak tidur atau kekurangan tidur, itu akan menyebabkan beberapa penyakit pada organ tubuh kita. Yang kedua adalah posisi tidur. Jika kita tidak benar dalam berposisi tidur, maka keesokan harinya kita akan merasakan lelah ataupun nyeri. Biasanya disebut tengengan mungkin ya. Yang ketiga adalah kondisi ruangan. Kondisi ruangan yang nyaman dan tenang akan membuat orang cepat untuk tertidur. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan atau keinginan seseorang untuk tertidur. Jadi itu juga akan mempengaruhi proses orang itu sendiri untuk tertidur. Tingkat aktivitas tubuh. Jika kita sebelumnya melakukan aktivitas yang memerlukan energi yang tinggi pada saat kita tidur, pasti kita akan membutuhkan tidur yang lebih lama dan juga untuk mengimbangi energi yang telah kita gunakan pada saat kita beraktivitas. Ini adalah tidur yang baik menurut sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah waktu tidur yang baik adalah setelah sholat isya. Ini juga berguna untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Biasanya cowok itu mungkin ngopi atau mungkin ngedrak, ya enggak? Yang selanjutnya adalah hindari tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Biasanya kalau kita tidur setelah sholat subuh, orang mengatakan nanti rezekinya dipatok ayam loh. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya adalah menghadap ke kanan. Rasulullah pernah bersabda, tidurlah di atas rusuk sebelah kananmu. Dan posisi seperti itu juga dibenarkan oleh para peneliti karena sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan itu juga mematahkan anggapan bahwa tidur dengan posisi terlentang adalah posisi yang benar. Dilarang berposisi telungkup. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai orang yang tidur dengan berposisi telungkup dengan menggunakan perut sebagai bantalannya. Berwudu terlebih dahulu. Ada sebuah hadis yang mengatakan jika engkau akan naik ke pembaringan untuk tertidur, berwudulah terlebih dahulu sebagaimana wudumu saat akan melaksanakan sholat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Membaca doa sebelum tidur. Ketika kita setelah membaca doa sebelum tidur, maka artinya kita telah menyerahkan seluruh hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi tidur bagi kualitas hidup. Yang pertama adalah membantu pertumbuhan untuk anak-anak. Karena jika anak-anak tidur dengan waktu yang cukup, itu akan membantu pertumbuhannya secara optimal. Yang selanjutnya adalah memberikan energi baru. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya di atas tadi,
pada saat kita tidur, tubuh kita direstorasi atau diperbaiki. Jadi pada saat kita terbangun akan mendapatkan energi yang baru. Memperbaiki mood. Tidur yang cukup pun juga bisa membantu memperbaiki mood atau suasana hati kita. Meningkatkan daya ingat. Salah satu manfaat terbesar tidur adalah memungkinkan otak memiliki daya pikir lebih baik untuk menerima hal ataupun pengetahuan baru, serta meningkatkan efisiensi daya kerja otak. Selanjutnya adalah meningkatkan imun tubuh. Orang yang tidur dengan waktu yang cukup itu akan, maksudnya dia akan jarang terkena penyakit daripada orang yang kekurangan tidur, karena tidur berguna untuk meningkatkan imun tubuh secara alami. Menimbulkan relaksasi otot. Pada saat kita tidur, seluruh otot pada dalam tubuh kita akan berelaksasi sehingga kita bisa rileks pada saat tidur. Next. Menghilangkan ketegangan. Setelah tubuh kita mengalami relaksasi, maka efeknya akan akan merasa santai, sehingga ketegangan itu sendiri akan hilang dalam sendirinya setelah kita tidur. Nah, kalau kelebihan tidur pun juga ada dampaknya. Yang pertama adalah sering pusing. Orang yang terlalu banyak tidur di akhir pekan itu akan cenderung sering merasa pusing dan mengantuk di siang hari. Ini juga bisa mengganggu pola tidur kita pada saat hari normal ataupun hari kerja. Depresi. Dampak negatif kebanyakan tidur lainnya adalah depresi. Orang yang memiliki depresi biasanya akan membutuhkan tidur lebih lama. Nah, sebenarnya depresi itu jika kita tidur terlalu lama malah akan memperparahnya, bukan malah menyembuhkannya. Gangguan kardiovaskular atau yang biasa kita sebut dengan penyakit jantung. Orang yang terlalu banyak tidur itu juga akan menyebabkan gangguan kardiovaskular daripada orang yang rutin tidur 7 jam setiap malamnya. Selanjutnya adalah diabetes. Bukan hanya orang yang kekurangan tidur saja yang bisa mengalami diabetes, namun orang yang kelebihan tidur pun juga bisa mengalami diabetes. Ini adalah beberapa tips untuk tidur yang berkualitas. Yang pertama adalah usahakan untuk mematikan lampu. Ini juga bermanfaat untuk mengoptimalkan produksi hormon melatonin pada tubuh kita sehingga tidur kita bisa menjadi lebih berkualitas. Matikan juga TV dan musik. Pada saat tidur, ketika TV dan musik tetap menyala, sebenarnya otak kita tetap akan bekerja mengolah informasi yang dia dapat sehingga dapat dipastikan otak kita tidak akan beristirahat pada saat kita tidur. Gunakan pakaian yang longgar. Ini juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah pada tubuh kita saat kita tidur. Selesaikan kewajiban sebelum tidur. Orang yang sudah menyelesaikan kewajiban sebelum tidur biasanya tidurnya akan merasa lebih tenang dan nyaman daripada orang yang belum menyelesaikan kewajibannya sebelum tidur. Dia akan tetap terfikirkan oleh kewajiban tersebut saat tidur. Jangan makan makanan yang berat sebelum tidur. Nah, ini bisa memaksa lambung kita untuk bekerja lebih ekstra untuk mengolah makanan yang masuk sebelum kita tidur. Jadi lambung juga tidak bisa beristirahat. Jadi kesimpulannya, tidur adalah kebutuhan mutlak. Namun kebutuhan itu harus diimbangi dengan kualitas yang baik supaya dapat benar-benar bermanfaat bagi tubuh dan otak kita. Jadi sudah berkualitaskah tidur Anda? Sebelum kami mengakhiri, kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari SMB mau tanya. Tadi kan dijelaskan kalau tidur yang berkualitas itu yang lebihkan hormon melatonin. Nah, saya mau tanya, hormon itu apa hormon melatonin? Hormon melatonin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal di dalam otak dan juga retina yang ada di dalam mata yang produksinya dirangsang oleh gelap dan berfungsi untuk membuat kita merasa mengantuk dan tidur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat, para tamu undangan, dan para guru-guru yang saya hormati dan teman-teman saya cintai. Pada kali ini adalah profil kami. Ini adalah Ivan Fantara Putra, lahir Tulungagung 15 April 97, hobi sepak bola. Dan saya Muhammad Dwi Fadila, lahir Tulungagung 29 Oktober 96. Ini mancing. Dan ini saya sayang pada Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Dwi. Saya akan melanjutkan apa yang dikatakan Mas Dwi ini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang menanam dengan metode hidroponik. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah tahu apa itu hidroponik. Di sini saya akan mengulasnya. Coba kita lihat petani ini meruni tanamannya yang gagal panen karena tandus. Coba dan lihat yang kanan lebih subur dan ya itu bisa dilihat selanjutnya gimana perbedaannya hidroponik dengan biasa, penanaman secara biasa. Manen aja ini susah payah ini dengan menggebruk, dan hidroponik hanya di jabut saja. Ya, apa sih hidroponik itu? Siapa yang tahu? Oke, hidroponik diambil dari kata Yunani. Hydro yang berarti itu air, dan ponox yang berarti daya. Hidroponik juga biasa dikenal kultur soilless atau budidaya tanaman tanpa tanah, atau sehari-hari kita sebut bercocok tanam dengan tanpa tanah. Oke, media tanam hidroponik yaitu media tanam yang tidak menyediakan unsur hara. Pada umumnya media tanam inert berfungsi sebagai penyangga tanaman. Contohnya arang skam, spon, pasir, kerikil, dan serbuk kayu, dan lain-lain. Ini contohnya yang paling kanan itu spon, penyangga tanamannya, dan selanjutnya pasir, dan yang paling timur atas itu serbuk, dan yang bawah kanan arang skam, dan yang terakhir itu kerikil. Contoh tanaman hidroponik, contohnya itu paprika, seperti ini gambarnya. Tomat. Coba kalian semua bandingkan dengan media tanam yang biasa dengan hidroponik. Media tanam yang biasa itu kita bermain lumpur-lumpur, kotor-kotoran, tetapi hidroponik ini tidak perlu berkotor-kotoran. Melon. Loh. Ya, ini bisa dilihat contohnya. Dan yang terakhir selada. Dan selanjutnya alat dan bahan hidroponik. Alatnya yang pasti bibit tanaman. Selanjutnya paralon atau selang kecil, talang, styrofoam,
media tanam yang seperti tadi, spon, pasir, gergaji dan lain. Yang pastinya air. Nutrisi, starter, grower, blossom. Starter ini untuk pupuk memperkuat akar. Grower untuk menumbuhkan batang, dan blossom untuk pembuahan dan pembungaan. Tandon air, pompa air, rak tanaman. Dan ini instalasi dari hidroponik sendiri. Lebih jelasnya ini, jadi air tidak pernah berhenti karena air selalu mengalir ke yang pastinya itu ke tandon, dan jika sudah ke tandon, tertampung ke tandon, itu dipompa lagi dari selang merah itu ke atas, kemudian lalu mengaliri semua ini, semua talang-talang ini. Yang saya maksud talang itu ya ini. Dan itu gambar pompa air. Cara menanam medianya, yang pertama menjadikan bibit tanaman dan disemai. Ini saya ambil contoh dari biji melon. Disemai itu maksudnya koran yang dibasahi oleh air untuk melembabkan suhunya biji ini. Yang kedua, memindah bibit ke media tanam abu. Kenapa saya memilih abu? Karena abu atau yang berwarna hitam itu mempercepat pertumbuhan akar. Dan yang ketiga, memindah bibit yang sudah keluar daun pertamanya ke media tanam buffer. Seperti ini. Memindahnya, kalau tadi ditanam di abu tadi, kalau sudah tumbuh daun yang pertama atau yang pertama maksud saya, langsung pindah ke media ini. Dan yang keempat, memindah bibit ke media tanam hidroponik sebenarnya. Maksud saya, yang seharusnya tadi di baskom dipindah ke media yang sebenarnya. Seperti ini contohnya. Memindahnya, jika tanaman yang di baskom tadi udah tumbuh bunga yang kedua sampai kelima, baru dipindahkan ke media yang sebenarnya ini. Dan selanjutnya, memelihara tanaman dari hama dan penyakit. Jadi kalau perlu untuk menghindari penyakit, kita bisa memberi sekeliling jaring. Dan yang kita tunggu yaitu panen telah tiba. Dan ini hasilnya. Bisa langsung dipetik. Untuk kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan nutrisi bisa dengan cara memberi pupuk starter, grower, blossom yang saya tadi jelaskan. Dalam fase awal, pertumbuhan perlu perawatan secara rutin. Misalnya di pagi hari, tanaman perlu dikenakan sinar matahari, kemudian juga perlu pemupukan secara rutin dalam setiap 2 hingga 5 hari sekali. Nutrisi hidroponik yaitu unsur mikro, unsur makro, mikro. Pupuk nutrisi ini mudah larut, mudah diserap tanaman, memenuhi nutrisi bagi tanaman, dan tidak menyumbat sistem irigasi. Nutrisi ini bisa diperoleh di toko pertanian ada, dan juga di internet bisa dipesan 1 karung, harganya 65.000. Itu bisa bentuk cair dan bubuk seperti ini. Dan keuntungan teknik hidroponik ini, yang pertama, tidak membuka lahan yang luas, maksudnya
Kalau pengen buat hiasan rumah juga bisa, hanya satu gitu Bu, juga bisa. Tapi kalau untuk bisnis ya seperti ini. Dan yang kedua, tanaman lebih lebat dan tak kenal musim. Penanaman lebih mudah dan praktis, tidak pakai becek-becekan dan bebas dari hama dan penyakit. Mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada menanam seperti media yang biasa memakai tanah. Dan yang terakhir, tanaman lebih sehat untuk dikonsumsi. Maksudnya organik, langsung bisa dipetik, nggak berbahaya kalau dimakan langsung. Ya sekian dari saya, presentasi dari saya. Kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Salam. Berdiri. Mau tanya, tanaman yang pakai metode hidroponik itu pakai bahan kimia enggak? Iya, sebenarnya enggak kalau misalnya dimakan. Oke, langsung saja. Media hidroponik ini tidak perlu pakai bahan kimia. Ini hanya memakai air saja. Siapkan dari sini. Itu nutrisi untuk membantu pertumbuhan aja. Bukan ini bisa dibikin media organik juga. Tawarkan ada pertanyaan lagi apa enggak? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.